Halo semuanya. Baiklah, pada chapter kali ini berjudul Lady Mako part ketiga. Melanjutkan chapter sebelumnya, Gogochung dan Cengyum yang sudah berada di tahta memberitahu semua orang bahwa Gogochung telah mengambil tahta. Mungkin semua orang tidak suka, tapi terima saja situasinya. Gogochung pun meminta semua orang untuk bersujud di hadapannya. Tak pikir panjang, putri jahat langsung menggunakan pedang ignitionnya langsung menyerang. Akan tetapi Cengyum dengan mudah menghalau serangan putri jahat menggunakan Shinjunya. Di sisi lain, Spirit Bearer dari tim putri jahat langsung menembakkan snipernya ke arah tepat kepala Cengyum. Namun peluru tersebut terpental dan tak berarti apa-apa. Putri jahat langsung terkejut tentang apa yang terjadi, menganggap bahwa Cengyum layaknya seorang ranker. Dia tidak hanya menyusup ke arena ujian, bahkan membantu seorang reguler. Tak lama Gogochung pun meminta Cengyum untuk menghentikan intimidasinya. Sekarang karena sudah pada hal ini, Gogochung ingin memilih seseorang untuk berbagi tahta dengannya selama saat ini. Namun bagi Gogochung, ketiga orang di depannya sangatlah cantik, yaitu putri jahat, Aru, dan juga Neo. Bahkan Gogochung yang melihat yang berambut hitam yaitu Neo lebih cantik dari semuanya. Gogochung pun juga meminta maaf kepada Aru karena dia sangat berdosa. Gogochung merasa jika dirinya duduk di atas tahta, Aru pasti lulus ujian. Jika harus memilih salah satu orang saat ini, tentu saja itu harus Aru. Kemudian Cengyum yang melihat tingkah Gogochung berpikir, orang ini sangat bersemangat. Semakin Gogochung seperti ini, semakin mudah dia menggunakannya. Jadi ini sebenarnya berhasil baik bagi Cengyum. Saat Cengyum melihat Neo sangatlah tidak asing. Lalu Cengyum pun memanggilnya dengan sebutan Leo. Namun Neo yang menyadari hal itu langsung berkata dalam hatinya, orang bodoh ini. Dengan muka sangat panik, Neo memberitahu putri jahat bahwa dirinya tidak mengenal pria itu. Mungkin wajahnya familiar, namun Cengyum membantah bahwa tindakan penipuan di mana tuan rumah berpura-pura menjadi tamu untuk berpartisipasi dalam game. Putri jahat pun curiga karena Cengyum benar-benar mengenal Neo. Akan tetapi Neo akhirnya menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Leo, tapi Neo, seorang reguler dan belum pernah melihat Cengyum sebelumnya. Lalu Cengyum pun merasa tidak perlu dipermasalahkan. Sekarang pada intinya Cengyum meminta semua orang untuk bekerja sama dengan Gogochung duduk di atas tahta. Jika menolak hal itu, semua akan mati. Putri jahat pun memberitahu Cengyum terlihat seperti seorang ranker dan mengapa mengganggu dalam pertandingan ini untuk membantu Gogochung. Jika administrator tahu Cengyum akan mati, Cengyum pun memberitahu satu alasan mengapa dia melakukan ini. Karena ingin melihat laki-laki itu hancur, yaitu Urek Mashino. Beralih ke tempat Urek Mashino. Setelah mendengar pengumuman bahwa reguler Gogochung berhasil duduk di tahta dengan mahkota, Urek sangat marah dan sampai berteriak. Di sisi lain, Lady Mako tetap tampak kesal dengan Urek. Dengan kecantikan seperti dirinya di depan Urek, tetap saja Urek mengalihkan pandangannya. Lady Mako pun kembali menyerang Urek dengan kekuatannya, yaitu Reverse of Hope alias kebalikan dari harapan. Urek terus menghindar namun tidak berhasil karena kekuatan itu mengarahkan ke arah sebaliknya. Urek terlihat tersungkur. Lady Mako pun memberitahu Urek satu hal. Apakah Urek sudah lupa bahwa kamilah yang telah mengajarkannya cara bertarung dan menggunakan kekuatan cahaya? Semuanya adalah kita. Urek pun sambil bangkit berdiri menjawab, betul, kamu benar-benar yang mengajarkanku banyak hal. Bagaimana mempercayai, mengandalkan seseorang, dan juga membenci seseorang. Urek pun langsung meraih kepala Mako dengan tangannya dan langsung mengempaskan Lady Mako sangat jauh. Tak cukup sampai di situ, Urek kembali menghampiri Lady Mako yang tergeletak sambil menginjak tubuh dari Lady Mako dan berkata, kamu masih melihat aku sebagai pemula yang sama sebelumnya, tetapi aku yang sekarang adalah yang terkuat. Bahkan jika aku memutar lehermu di sini tanpa menghancurkan bunga sialan itu, kamu tetap akan mati. Kemudian Lady Mako pun sudah mengerti. Memang benar bahwa Urek sangatlah kuat.
karena Urek adalah permata terbesar yang kami bangkitkan. Urek Mazino pun menyadari hal itu. Benar, kalian telah membangkitkanku, dan pada saat itulah Urek Mazino bersinar paling terang. Namun Lady Mako juga yang membuat Urek kehilangan cahaya itu. Lalu Lady Mako pun bertanya pada Urek, apakah Urek membenci kami? Urek pun menjawab, iya, dan satu hal lagi, Urek merasakan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan untuk membunuh Lady Mako sekarang. Pada panel ini diperlihatkan Urek Mazino menyekek leher dari Lady Mako. Tiba-tiba ada suara yang datang untuk Urek melepaskan tangannya dari Lady Mako. Ternyata orang yang datang adalah Leo, orang yang perawakannya mirip dengan Neo. Urek lalu bertanya, siapakah dirimu? Leo pun menjawab, aku adalah seorang malaikat. Beralih ke ruangan para pengawas ujian. Gisley yang menyadari kehadiran lagi seorang penyusup karena ujian ingin bergegas pergi ke sana. Namun pengawas ujian Hedy menghalangi Gisley karena Hedy juga adalah salah satu kelompok dari mereka. Hedy pun langsung melepaskan spearnya ke arah Gisley. Kembali ke tempat Urek, omong kosong tentang malaikat. Karena bagi Urek, malaikat adalah pelayan Tuhan yang turun dari surga, dan menara ini bukanlah surga. Sambil Urek menarik kerah milik Leo. Kemudian Leo pun menjelaskan, orang itu akan membuka surga. Orang itu akan menjadi ratu baru di menara ini, lalu membuka pintu surgawi menuju langit. Dan aku adalah pelayan orang itu. Jika kita punya hak untuk disebut malaikat, orang yang dimaksud adalah Lady Mako. Urek pun memberitahu bahwa dengan kata lain kalian semua tertipu. Orang itu akan mengabulkan keinginanmu. Urek lalu bertanya, apa kalian tahu kebenaran tentang orang itu? Kemudian Leo justru balik bertanya kepada Urek, lalu apa sebenarnya identitas Anda? Kemudian Urek menjawab, aku adalah Urek Mazino. Aku bernasib buruk dengan Lady Mako. Akan tetapi Leo tetap mengacukan Urek dan berlari menuju Lady Mako untuk mengajaknya kembali ke istana. Urek yang melihat hal itu bahwa Leo berniat mengabaikan peringatannya. Urek merasa sebelum situasi di sini menjadi buruk, Urek akan membunuh semuanya. Namun Leo berdalih bahwa Urek tidak akan bisa melakukan itu karena sekarang Urek Mazino ada di ambang diskualifikasi dari arena ujian. Karena tampaknya Urek telah membuat taruhan dengan kepala pengawas ujian Rahab. Meskipun Urek memenangkan duel, masalah yang muncul tidak dapat Urek selesaikan segera. Leo memberi penawaran kepada Urek. Jika Urek membiarkan Lady Mako pergi dan menghaluskan seluruh insiden ini, Leo akan memberikan satu kesempatan kembali. Urek pun tidak mengerti dengan maksud Leo dan apa yang membuat Leo memiliki hak untuk hal itu. Kemudian Leo pun menjelaskan, karena penguasa lantai ini ada di pihaknya. Seperti yang Urek juga ketahui bahwa kepala pengawas ujian juga ada di pihaknya. Dan di atas semuanya, dirinya juga adalah kepala pengawas ujian lantai ini. Urek yang mendengar hal itu terkejut dan tidak percaya. Karena kepala pengawas ujian adalah orang yaitu Rahab yang telah ia kalahkan. Leo kembali menjelaskan, sejak bunga Lady Mako muncul di lantai ini, garis waktu ujian di lantai ini telah dibagi menjadi dua. Leo adalah pengawas ujian di dalam waktu yang berhenti. Bahkan administrator lantai ini tidak punya pilihan selain mengabaikan keberadaan kami. Bahwa kami adalah kesalahan yang muncul di menara yang tidak boleh disentuh. Tentu saja jika kami melebihi tindakan, mereka yang di atas akan menyadarinya. Jadi kami menahan diri sampai waktu sekarang. Tapi sekarang Lady Mako telah bangkit, jadi kami tidak perlu lagi menahan diri. Ini adalah cerita yang rumit. Jadi jika ingin mengetahui kebenaran, cobalah untuk mengungkapkannya sendiri. Bagaimanapun akibat uji coba ini, semua orang kecuali 3 orang akan berubah menjadi hewan. Leo akan memberi kesempatan kepada Urek. Tentu saja tidak tahu seberapa sulit ujian itu. Bahkan mungkin sulit bagi seorang ranker untuk melewatinya. Karena mulai sekarang kami akan mengawasi kalian. Jika bisa lulus ujian dari kami,
tentu saja akan diberi kesempatan untuk memanjat menara. Urek merasa sedikit pusing, tapi Urek tidak tahu apa yang akan berubah hanya karena Leo yang mengawasi. Tapi lakukan saja, Urek Masino akan melewati semuanya. Leo yang melihat Urek sangat bersemangat. Kemudian Leo mengajak Lady Mako untuk pergi. Lalu Lady Mako berpamitan kepada Urek. Sampai jumpa lagi. Lady Mako berharap Urek bisa membunuhnya secara nyata. Tak lama ada sebuah pengumuman kepada seluruh reguler bahwa tes ujian Chrome Game telah berakhir. Mulai sekarang, sebuah tes ujian baru akan dimulai. Ditutup pada chapter kali ini, beralih ke istana Lady Mako. Para penyidik menara yang telah berhasil menyusup tidak mendapati satu orang pun di istana yang sebesar ini. Sepertinya istana yang sudah lama tidak digunakan. Tiba-tiba Leghost dari Asensio memperlihatkan seseorang pria baru datang ke dalam istana. Pria tersebut tampak sangat marah dan tidak akan memberikan kepada siapapun karena bunga itu adalah bunganya, yaitu Mai Mako. Pria tersebut bernama Asa, penguasa yang jatuh di lantai ujian. Kemudian Asa menyadari ada beberapa ikan kecil telah masuk ke istananya. Sepertinya mereka juga menyadarinya. Lalu Asensio bertanya apa yang harus dilakukan. Wanita yang sepertinya memimpin kelompok itu pun memerintahkan untuk bersembunyi sampai penguasa kekuatan yang menyelimuti istana ini kembali. Lebih baik jangan mengungkapkan diri kita, jadi berpencarlah. Ketika kekuatan itu kembali, barulah kita akan menyerang. Asa yang menyadari mereka mulai pergi langsung marah. Mereka terlalu berani. Apakah mereka berpikir bisa kabur dari istana miliknya? Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.